Apakah Anda benar-benar ingin mengubah hidup Anda? Jika demikian, berhentilah untuk terlalu banyak berpikir. Hentikan pembicaraan mengenai rencana yang ingin Anda lakukan. Alihkan fokus Anda dari berbagai ide yang mengalihkan perhatian dan mulailah berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar penting. Kemajuan tidak hanya datang dari niat atau kata-kata, melainkan dari tindakan nyata. Fokuslah untuk bergerak, meskipun Anda merasa ragu. Bahkan jika Anda tidak memiliki keinginan untuk mengambil keputusan, bahkan jika Anda merasa tidak memiliki segalanya, jawabannya ada di tangan Anda. Hari ini, saya ingin berbicara dengan Anda secara langsung, tanpa hiasan. Anda membuang waktu berharga dengan berpikir berlebihan dan bertindak lebih sedikit. Ini berarti Anda menyia-nyiakan fokus Anda pada hal-hal yang tidak penting, percakapan kosong, dan gangguan yang disamarkan sebagai produktivitas. Namun, ini dapat berubah jika Anda memilih untuk berkomitmen dengan lebih fokus, tekad, dan tindakan nyata yang lebih banyak. Berpikir lebih sedikit, berbicara lebih sedikit, lakukan lebih banyak, dan fokuslah seperti sebelumnya. Ingatlah bahwa masa depan tidak tercapai hanya dengan refleksi, tetapi dengan tindakan yang nyata. Fakta yang harus diingat adalah, Anda harus berhenti menunda versi terbaik dari diri Anda dan menjadikannya satu-satunya pilihan. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang signifikan. Pergi ke komentar sekarang dan tulis kalimat ini. Versi baru saya mulai sekarang, saya tabah. Ini bukan sekadar frasa, tetapi komitmen untuk diri Anda sendiri. Sinyal langsung ke alam bawah sadar Anda. Dengan menuliskannya, Anda mengaktifkan perubahan dan memprogram ulang pikiran Anda untuk berhenti kembali ke versi lama yang tidak lagi mewakili Anda. Tulislah dengan niat, bacalah dengan suara keras jika memungkinkan. Tanamkan pernyataan itu dalam diri Anda dan biarkan itu menjadi titik awal baru Anda. Kata-kata yang Anda ulangi pada diri sendiri membangun siapa Anda. Nomor 1. Kekuatan untuk berpikir lebih sedikit. Kita sering terjebak dalam pikiran, melompat dari satu ide ke ide lain, khawatir tentang apa yang mungkin terjadi, tentang apa yang sudah dialami, atau tentang apa yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Percakapan itu tidak berakhir dengan baik. Pesan yang harus Anda ingat adalah bahwa kesempatan tidak datang hanya dengan menunggu. Anda masih belum tahu apakah kesempatan itu akan tiba, dan sementara itu kehidupan nyata saat ini diberikan kepada kita. Melarikan diri dari berpikir lebih sedikit bukanlah berpikir buruk. Berpikir lebih sedikit berarti berpikir lebih jernih, yaitu berhenti membebani pikiran dengan kebisingan yang tidak perlu agar dapat bertindak dari tempat yang tenang. Apa yang sering menghasilkan kecemasan bukanlah situasi itu sendiri, melainkan semua yang dibangun oleh pikiran Anda di sekitarnya. Bayangkan Anda menghadapi suatu masalah. Pikiran Anda tidak hanya terjebak pada fakta, tetapi mulai membayangkan skenario, asumsi, interpretasi, kemungkinan konsekuensi, dan kritik internal. Pikiran-pikiran tersebut menjadi pusaran yang tidak memungkinkan Anda untuk melihat dengan jelas. Alih-alih memberi makan kebisingan mental itu, Anda memilih untuk berhenti, mengamati, dan mengarahkan kembali perhatian Anda. Mulailah mendapatkan kembali kendali. Stoicisme mengajarkan bahwa sebagian besar penderitaan kita bukan berasal dari peristiwa-peristiwa, tetapi dari penilaian kita tentang peristiwa tersebut. Epictetus berkata, kita tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh apa yang kita pikirkan tentang apa yang terjadi pada kita. Frasa ini adalah panduan, karena ketika Anda belajar untuk berpikir lebih sedikit, atau berpikir lebih baik, Anda mulai berhubungan dengan dunia dari sudut pandang yang lebih tegas dan bebas. Kejelasan tidak datang ketika Anda berpikir lebih banyak, tetapi ketika Anda berpikir lebih baik. Salah satu cara untuk menerapkannya adalah dengan mengamati pikiran Anda seolah-olah itu bukan milik Anda. Lihatlah mereka berlalu seperti awan di langit. Jangan melekat pada mereka, teruslah bergerak. Jangan percaya semua yang Anda pikirkan. Tanyakan pada diri Anda, apakah pikiran ini bermanfaat bagi saya? Apakah itu membawa saya lebih dekat pada solusi, atau malah menenggelamkan saya lebih jauh dalam masalah? Jika tidak, biarkan saja. Kembali ke masa kini, ke pernapasan Anda,
yang dapat Anda kendalikan sekarang. Berlatih keheningan mental bukan berarti tidak berpikir. Berpikir berarti memilih kapan dan bagaimana menggunakan pikiran Anda. Karena pikiran adalah alat, bukan tuan. Anda dapat melatihnya untuk bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Bagaimana dengan mengambil istirahat kecil di siang hari? Tutup mata Anda selama beberapa detik, bernapas dalam-dalam, dan perhatikan apa yang memenuhi pikiran Anda. Kekhawatiran, asumsi, pengulangan dari sesuatu yang sudah terjadi. Lalu bernapaslah dan ulangi secara internal. Di sini dan sekarang, ini adalah satu-satunya hal yang nyata. Kembali ke masa kini. Anda juga dapat menerapkan ide ini ketika menghadapi emosi yang kuat. Sebelum bereaksi, berpikir lebih sedikit, rasakan lebih banyak. Amati tubuh Anda. Tetaplah bersama diri Anda sendiri sejenak sebelum melakukan atau mengatakan sesuatu. Karena seringkali, apa yang kita pikirkan secara otomatis adalah distorsi pertahanan dari pola lama. Jika Anda memberinya ruang dalam keheningan, Anda akan menemukan bahwa di bawah kebisingan ada kebenaran yang lebih dalam, kebenaran yang lebih stabil. Mengurangi pikiran yang tidak perlu juga meningkatkan fokus Anda. Ketika pikiran Anda tidak melompat di antara 1000 ide, Anda dapat melihat dengan jelas apa langkah selanjutnya. Anda bisa bertindak lebih tegas, memilih yang lebih baik, karena Anda tidak lagi bertindak karena kebingungan, tetapi karena kejelasan. Hasilnya adalah pikiran yang lebih ringan, tubuh yang lebih ringan, hari yang lebih sederhana. Ini bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena Anda berhenti memperbesarnya dengan pikiran-pikiran tidak berguna yang mulai Anda percayai. Anda kembali ke sumber daya internal Anda dalam kemampuan Anda untuk merespons, bukan bereaksi. Ruang itu terbuka saat Anda berpikir paling sedikit. Itu terisi dengan ketenangan, tindakan, dan kejelasan. Jadi, jadikan diam sebagai kebiasaan. Jadikan itu alat observasi dan pikiran Anda akan lebih bersih, lebih jernih, lebih fokus. Karena Anda tidak perlu berpikir lebih banyak untuk menemukan banyak jawaban. Terkadang, apa yang benar-benar Anda butuhkan adalah berpikir lebih sedikit dan hidup lebih banyak. Nomor 2. Kekuatan berbicara lebih sedikit. Berbicara lebih sedikit bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan di dunia di mana setiap orang ingin didengarkan, di mana kata-kata dilemparkan tanpa jeda dan percakapan berubah menjadi pertempuran ego. Keheningan menjadi alat kontrol, kejelasan dari niat. Karena siapapun bisa banyak bicara, tetapi hanya mereka yang menguasai pikirannya, yang dapat memilih saat yang tepat untuk berbicara dan, terutama, untuk tetap diam. Mereka mengajarkan bahwa mengatakan lebih banyak adalah sinonim dengan kecerdasan, bahwa dia yang memiliki kata mendominasi ruangan. Namun kenyataannya berbeda. Dia yang berbicara lebih sedikit dan lebih banyak mengamati, lebih mengerti. Yang tidak perlu mengisi ruang dengan kata-kata memiliki kendali, karena dia tidak mencari validasi atau protagonisme. Dia hadir, mendengarkan. Dia berpikir, dan ketika dia berbicara, dia melakukannya dengan berbobot, tepatnya dengan hati nurani, bukan dari dorongan, tetapi dari niat. Stoicisme mengajarkannya dengan jelas. Jangan bicara lebih dari yang diperlukan. Sampaikan dengan singkat, langsung, dan terukur. Kuasai lidah Anda. Jika Anda ingin menjadi penguasa takdir Anda, Marco Aurelius mengatakan bahwa kita harus berbicara seperti seorang pria baik. Dengan kesederhanaan, dengan kebenaran, dengan menahan diri. Karena penggunaan kata yang salah tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga melemahkan diri Anda sendiri. Otoritas yang tidak bisa diucapkan oleh orang bijak menunjukkan apa yang Anda tahu. Bicara hanya ketika ada sesuatu yang layak untuk dikatakan. Menerapkan ide ini mengubah cara Anda berkomunikasi. Anda mulai mengambil jeda daripada menyela, untuk mendengarkan lebih banyak, untuk memberikan pendapat, untuk menanggapi dengan tenang, bukannya bereaksi cepat. Dalam jeda ini lahir kekuatan yang sebenarnya, karena disitulah Anda berpikir sebelum berbicara. Di mana Anda menyaring apa yang benar-benar perlu Anda katakan, di mana Anda memutuskan apakah apa yang akan Anda katakan memberikan kontribusi, atau hanya mencari perhatian. Ini bukan tentang menjadi kedap udara atau selalu diam. Ini tentang berbicara dengan kesadaran, menilai bobot setiap kata.
Karena ketika Anda berbicara lebih sedikit, apa yang Anda katakan akan berdampak lebih besar. Semakin banyak orang yang memperhatikan Anda, ide Anda terdengar lebih jelas, kehadiran Anda menjadi lebih kuat, dan pengendalian diri Anda menguat, karena Anda tidak lagi berada dalam belas kasihan setiap dorongan verbal. Latihan sederhana tetapi kuat dalam segala hal percakapan adalah mendengarkan secara aktif. Tatap mata lawan bicara Anda, pikirkan apa yang akan Anda jawab saat mereka berbicara. Dengarkan saja, lalu berhenti sejenak sebelum berbicara. Bernapaslah dan tanyakan pada diri Anda, apa yang saya inginkan? Katakan apakah itu perlu, apakah itu berguna, apakah itu memiliki tujuan, atau apakah saya hanya ingin mengisinya dengan diam. Jika Anda memutuskan untuk berbicara, lakukanlah dengan kejelasan, tanpa hiasan, tanpa ekses. Kebiasaan ini juga memperkuat kecerdasan emosional Anda, karena seringkali apa yang kita katakan secara otomatis adalah hasil dari dorongan marah atau kesombongan. Namun ketika Anda belajar untuk berhenti, Anda menghindari mengatakan hal-hal yang nantinya akan membebani Anda, merusak hubungan karena kalimat yang buruk yang dipilih. Anda menghindari mengonversi perbedaan sederhana dalam diskusi yang tidak berguna. Menjaga ketenangan pada waktunya dapat menyelamatkan hubungan dan menjaga kedamaian Anda. Apa yang paling berharga adalah Anda berbicara lebih sedikit, tetapi Anda lebih mengerti. Karena keheningan memungkinkan Anda untuk mengamati. Itu memberi Anda ruang untuk menangkap nuansa emosional dan niat, sementara yang lain berbicara tanpa henti. Anda melihat melampaui kata-kata, dan itu membuat Anda lebih bijaksana, strategis, dan lebih terhubung dengan kenyataan. Seiring berjalannya waktu, Anda akan melihat bagaimana perubahan kebiasaan ini mengubah cara Anda berada di dunia. Anda akan merasa lebih fokus, lebih dihormati, lebih bisa mengendalikan diri sendiri. Karena Anda tidak lagi hanya berbicara demi berbicara, Anda juga tidak memilih dengan bereaksi terhadap segalanya. Setiap kata seolah-olah Anda memilih dengan hati-hati. Alat dan domain itu memberi Anda kekuatan untuk mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ini memberi Anda keuntungan, kehadiran yang tidak membutuhkan kebisingan untuk diperhatikan. Jadi hari ini, saya mengundang Anda untuk berlatih seni berbicara lebih sedikit, bukan karena takut atau ketidakpedulian, tetapi dengan kebijaksanaan. Karena setiap kali Anda memilih diam daripada impuls, Anda memperkuat karakter Anda. Setiap kali Anda mendengarkan sebelum berbicara, Anda membangun hubungan yang lebih dalam. Dan setiap kali Anda menggunakan kata-kata Anda dengan niat, Anda meninggalkan jejak yang lebih besar, lebih jelas, lebih autentik, lebih kuat. Nomor 3. Kekuatan untuk mengambil tindakan. Menunggu waktu yang tepat adalah salah satu bentuk sabotase yang paling umum. Kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita belum siap, bahwa ada yang kurang, besok mungkin. Namun kenyataannya jelas, tidak ada yang berubah sampai Anda bertindak. Anda bisa memiliki rencana terbaik, mimpi terbaik, niat terbaik, tetapi jika tidak dibarengi dengan tindakan, semuanya akan tetap terjebak di dalam pikiran Anda. Mimpi itu hanya mandek dalam gerakan. Perbedaan antara mereka yang maju dan mereka yang tertinggal bukanlah kecerdasan, bakat, atau tindakan, tetapi kemampuan untuk mengambil langkah kecil tetapi konstan, bahkan ketika tidak ada motivasi, bahkan ketika ada keraguan, bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Menunggu sampai Anda merasa siap adalah cara terbaik untuk tetap berada di tempat yang sama. Ambil tindakan meskipun takut. Tanpa kepastian adalah satu-satunya cara untuk tumbuh. Stoicisme mengingatkan kita bahwa satu-satunya hal yang benar-benar berada di bawah kendali kita adalah tindakan kita, bukan hasilnya. Pendapat orang lain tidak penting bagi mereka, tetapi apa yang kita pilih untuk hadapi. Marcus Aurelius berkata dengan tegas, lakukan apa yang harus Anda lakukan. Jangan menunggu orang lain melakukannya. Karena Anda tidak membuat alasan, jangan lari dari diri Anda. Bagi kaum Stoa, tugas untuk bertindak adalah untuk hidup. Berpikir tanpa bertindak hanyalah kebisingan, dan tindakan bukan berarti berlari tanpa arah. Berarti bergerak dengan maksud, dengan keteguhan, dengan keberanian. Terkadang, langkah yang perlu Anda ambil sangat kecil sehingga terlihat sepele.
Namun jika diulang setiap hari, itu menjadi sebuah transformasi. Disiplin sehari-hari, meskipun tampaknya sederhana, mengumpulkan daya. Satu halaman yang ditulis setiap hari menjadi sebuah buku. 1 menit latihan setiap hari menjadi kesehatan. Percakapan mendalam setiap minggu menjadi hubungan yang solid. Semuanya dimulai dengan sesuatu yang kecil yang Anda lakukan tanpa menghentikan jebakan yang ada dalam keinginan untuk menjadikannya sempurna. Jangan percaya bahwa jika tidak besar, itu tidak baik. Itu hanya memberi makan ketidakaktifan, karena semakin besar yang Anda lihat, langkah yang paling membuat Anda takut adalah mengapa. Hal ini memberi Anda kuncinya. Membagi, menyederhanakan, mengeksekusi. Tanyakan pada diri Anda setiap pagi, apa tindakan kecil yang membawa saya lebih dekat dengan apa yang saya inginkan? Lakukanlah. Jangan terlalu banyak memikirkannya. Jangan beri waktu pada keraguan untuk tumbuh, lakukan saja. Dan hari berikutnya, lakukan lagi dan lagi dan lagi. Karena dorongan tidak akan datang sebelum aksi terjadi. Setelah Anda bertindak, motivasi akan terbangun untuk menghadapi hambatan yang tidak dapat dihindari. Perbedaannya adalah cara Anda merespons. Anda bisa tetap lumpuh menunggu keraguan itu menghilang, atau Anda bisa maju perlahan-lahan di sekitarnya, menyeberanginya, mencari rute baru, tetapi selalu bergerak maju. Karena setiap saat Anda memilih untuk bertindak, Anda sedang melatih pikiran untuk percaya bahwa Anda adalah seseorang yang tidak berhenti berpikir, tetapi melakukan. Dan itu mengubah hubungan Anda dengan diri Anda sendiri. Tindakan konstan memberi Anda keyakinan. Itu memberi Anda kontrol dan menunjukkan kepada Anda bahwa Anda dapat menghitung pada diri Anda sendiri. Meskipun ada rasa takut atau kelelahan, Anda bisa bergerak. Disitulah, dalam gerakan, Anda menemukan kembali diri Anda sendiri. Anda tidak lagi terjebak dalam keraguan. Anda adalah seseorang yang maju, yang memutuskan, yang menciptakan jalannya. Selangkah demi selangkah, buatlah tindakan sebagai gaya hidup Anda. Jangan menunggu tanda-tanda ajaib. Anda tidak bergantung pada perasaan terinspirasi untuk bangkit. Pikirkan tentang apa yang ingin Anda bangun dan berikan satu langkah, hanya satu, dan kemudian yang lain. Keajaiban ini bukan tentang lompatan besar, tetapi tentang pengulangan langkah-langkah sederhana secara terus-menerus. Hidup memberi penghargaan kepada mereka yang tidak hanya berpikir, dan Anda bisa menjadi salah satunya. Mereka hanya harus memulainya, meskipun itu dengan rasa takut, meskipun tanpa jaminan. Ini dimulai karena setiap kali Anda bertindak, bahkan jika itu secara tidak sempurna, Anda lebih dekat dengan tujuan Anda dari hari sebelumnya. Dan itu, dengan waktu, menjadi kehidupan yang dibangun, bukan hanya memimpikan kehidupan yang mencerminkan tidak hanya apa yang Anda inginkan, tetapi juga apa yang Anda punya keberanian untuk mencapainya. Nomor 4. Pikiran Anda adalah mesin yang paling kuat yang pernah diciptakan. Pikiran Anda adalah alat yang tidak ada mesin lain yang lebih kuat yang pernah diciptakan. Algoritma teknologi maupun kecerdasan buatan tidak dapat dibandingkan dengan potensi yang hidup di dalam diri Anda. Anda memiliki mekanisme yang, jika Anda tahu cara menggunakannya, dapat mengubah hidup Anda secara radikal. Namun, itu adalah kekuatan, seperti alat apapun, yang bisa digunakan untuk membangun atau menghancurkan. Pikiran Anda bisa menjadi sekutu terbaik Anda atau musuh terburuk. Itu bisa membawa Anda lebih dekat ke versi terbaik Anda atau tenggelam dalam ketakutan, keraguan, dan kelumpuhan. Semua tergantung pada bagaimana Anda memprogramnya. Hal pertama yang harus Anda pahami adalah bahwa pikiran Anda tidak bekerja pada satu tingkat. Anda memiliki bagian sadar yang membuat keputusan, berargumen, dan memilih. Tetapi bagian itu hanya mengendalikan sekitar 5% dari tindakan harian Anda. 95% lainnya dikendalikan oleh pikiran Anda yang tidak sadar. Bagian yang diam itu tidak bernalar, tetapi menyimpan keyakinan, kebiasaan, emosi, ingatan, dan pola. Alam bawah sadar Anda bertindak sebagai sistem yang beroperasi di balik semua yang Anda lakukan. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa ia menerima segala sesuatu yang Anda ulangi secara berkala tanpa mempertanyakannya. Setiap hari, ketika Anda berkata pada diri sendiri bahwa Anda tidak bisa melakukannya, Anda tidak cukup baik, itu akan sulit untuk tidak.
alam bawah sadar Anda merekamnya sebagai kebenaran mutlak, dan kemudian itu bertanggung jawab untuk mengarahkan perilaku, keputusan, dan peluang Anda sehingga sesuai dengan kebenaran yang Anda tanamkan. Tidak karena Anda membencinya, tetapi karena begitulah cara dia dilatih. Namun, hal yang luar biasa adalah bahwa Anda dapat melatihnya kembali. Anda dapat menggunakan mekanisme yang sama untuk menanam keyakinan baru yang lebih kuat dan lebih positif, selaras dengan apa yang benar-benar Anda inginkan. Bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah taman. Jika Anda tidak merawat apa yang Anda tabur, hal-hal buruk akan tumbuh. Rumput liar, ketakutan, kecemasan, kelangkaan, dan sabotase diri. Tetapi jika Anda mulai menabur dengan niat, pikiran positif, pernyataan tujuan, gambar mental tentang apa yang ingin Anda ciptakan, taman itu akan mulai berbunga. Alam bawah sadar Anda mulai bekerja untuk mendukung tujuan Anda, bukan melawan Anda. Dan ia melakukannya secara diam-diam, memandu tindakan Anda, menghubungkan Anda dengan peluang, dengan memberi Anda kejelasan. Dari sudut pandang Stoik, penguasaan pikiran adalah salah satu pilar fundamental pertumbuhan. Epictetus mengajarkan bahwa tidak ada hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang mereka. Ini berarti bukan apa yang terjadi di luar yang mendefinisikan hidup Anda, tetapi bagaimana Anda menafsirkannya. Itulah sebabnya kaum Stoa berlatih pengendalian pikiran, bukan karena mereka dingin, tetapi karena mereka memahami bahwa pikiran yang terlatih adalah kebebasan. Pikiran tanpa kontrol adalah penjara. Sekarang, bagaimana Anda bisa memulainya untuk memprogram ulang pikiran Anda? Dengan tindakan kecil sehari-hari yang diulang dengan sengaja. Tuliskan afirmasi yang kuat yang terhubung dengan tujuan Anda, sesuatu yang akan Anda ingat untuk apa Anda membangun. Contoh, saya berkomitmen untuk mengembangkan potensi penuh saya dan menjalani hidup penuh tujuan dan kesuksesan. Bacalah setiap hari pagi sebelum menyentuh ponsel Anda. Sebelum membenamkan diri dalam kebisingan eksternal, bacalah dengan suara keras jika Anda bisa. Lihat ke cermin, rasakan kata-katanya. Kemudian, sepanjang hari, setiap kali sebuah pikiran muncul yang membatasi salah satu program lama yang menyabotase kemajuan Anda, deteksi dan ubahlah segera. Jangan melawannya, gantilah. Jika Anda merasa, ini tidak untuk saya, ulangi, saya siap untuk tantangan ini. Jika Anda berpikir, saya akan gagal, ulangi, saya sedang belajar dan berkembang setiap hari. Praktik ini bukan sihir, tetapi itu kuat. Karena alam bawah sadar Anda tidak membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Terima saja apa yang Anda ulangi dengan keyakinan. Jika Anda melakukannya secara konsisten, sesuatu akan terjadi. Perubahan pada awalnya akan halus, tetapi kejelasan, lebih banyak energi, lebih fokus. Seiring berjalannya waktu, pikiran Anda akan mulai selaras dengan visi Anda. Anda akan mulai melihat solusi di mana Anda sebelumnya melihat masalah. Anda akan mulai membuat keputusan yang lebih berani. Anda akan mulai bergerak maju, karena sekarang Anda memiliki alam bawah sadar. Anda bekerja dengan Anda, bukan melawan Anda. Jangan meremehkan kekuatan yang Anda miliki dalam diri Anda. Pikiran adalah mesin yang menakjubkan, tetapi butuh arahan. Latihlah dia, rawatlah dia, beri dia pikiran yang Anda perkuat. Karena apa yang Anda tabur dalam diri Anda, pikiran berkembang dalam hidup Anda. Nomor 5, paradoks berbicara. Ada sesuatu yang aneh tentang rencana Anda. Sedikit orang yang menyadari bahwa berbicara terlalu banyak tentang rencana Anda bisa menjadi salah satu hambatan utama dalam melaksanakannya. Ya, mungkin tampak memotivasi untuk berbagi apa yang akan Anda lakukan. Beritahu orang lain tentang ide-ide Anda, mimpi-mimpi Anda. Tetapi dalam kenyataannya, ketika Anda melakukannya secara berlebihan dan terlalu cepat, Anda bisa melakukan sabotase pada dorongan Anda sendiri sebelum hal itu dimulai. Ketika Anda berbicara tentang tujuan Anda dan menerima pujian, pengakuan, atau kekaguman, otak Anda melepaskan dopamin, zat yang membuat Anda merasa baik. Namun zat kimia itu berbahaya, karena mensimulasikan kepuasan mencapai sesuatu, padahal kenyataannya Anda belum melakukan apapun. Seolah-olah sistem imbalan di pikiran Anda sudah memberi Anda imbalan, hanya karena fakta sederhana bahwa Anda telah mengatakannya. Dengan itu,
Anda kehilangan bagian penting dari energi yang Anda butuhkan untuk bergerak ke tindakan nyata. Ini memiliki dasar ilmiah. Studi psikologi perilaku telah menunjukkan bahwa ketika seseorang berbicara tentang rencananya di depan umum dan menerima pengakuan sebelum mengeksekusinya, tingkat motivasi mereka menurun. Ini dikenal sebagai kepuasan di muka. Otak mengartikan validasi sebagai hasil yang dicapai, dan karena itu mengurangi upaya yang akan tersedia untuk mendapatkan hasil tersebut. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Anda pasti sudah mengalaminya. Disinilah stoicisme hadir. Kejelasan yang kuat yang tidak dimiliki kaum Stoa adalah bahwa mereka tidak membicarakan apa yang akan mereka lakukan. Mereka baru saja melakukannya. Epictetus mengatakan bahwa Anda tidak harus berbicara tentang menjadi seorang filsuf, tetapi tunjukkan dengan hidup Anda. Kata-kata kosong jika tidak disertai dengan tindakan, tidak mencari kekaguman orang lain, tetapi koherensi internal. Mereka tahu apa yang harus dibicarakan tentang apa yang ingin dicapai seseorang tanpa harus mengerjakannya. Hanya kebisingan. Apa yang penting bukan apa yang Anda katakan, tetapi apa yang Anda lakukan secara diam-diam setiap hari. Ketika Anda belajar untuk menjaga rencana Anda tetap tenang dan berkonsentrasi pada pekerjaan, semuanya berubah. Anda berhenti mencari validasi eksternal dan mulai membangun dari dalam. Anda tidak lagi membutuhkan keyakinan orang lain untuk memuji Anda sebelum waktunya. Anda bertindak bukan untuk berdemonstrasi, tetapi untuk mengubah diri Anda. Dan perubahan fokus itu memisahkan pemimpi dari pelaksana. Bukan tentang menyembunyikan dari dunia atau hidup dalam rahasia. Ini benar-benar tentang melindungi energi Anda, fokus Anda, niat Anda, agar Anda dapat bergerak maju tanpa gangguan yang tidak perlu. Karena ketika Anda membagikan rencana Anda sebelumnya, Anda tidak hanya membentuk korelasi, tetapi juga membuat diri Anda terpapar pada pendapat kritis atau keraguan orang lain yang bisa menabur ketidakamanan. Sebaiknya, pilihlah untuk bekerja diam-diam pada proyek Anda, menciptakan, membangun, dan kemudian biarkan hasilnya berbicara sendiri. Karena ketika orang lain melihat buahnya, tidak ada penjelasan yang diperlukan. Sementara Anda akan menjaga pikiran Anda tetap fokus dan dilindungi. Jadikan ini praktik lain. Kali berikutnya Anda merasakan dorongan untuk memberitahu seseorang tentang apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan, berhentilah. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya mencari persetujuan, atau apakah saya benar-benar berkomitmen terhadap apa yang ingin saya capai? Jika jawabannya adalah Anda hanya perlu mengekspresikannya, tulislah untuk diri Anda sendiri. Simpan itu di buku catatan Anda, di pikiran Anda, di hati Anda, dan biarkan prosesnya matang tanpa gangguan. Semakin banyak Anda belajar untuk bekerja dalam keheningan, semakin banyak kekuatan internal Anda berkembang. Karena Anda tidak bergantung pada reaksi siapapun terhadap tujuan Anda dan pekerjaan Anda. Itu memberi Anda fokus, ketahanan, dan keteguhan. Ketika Anda berbicara lebih sedikit dan bertindak lebih banyak, energi Anda mengalir lebih bersih, lebih efektif, lebih kuat. Pada akhirnya, keheningan yang strategis tidak hanya menjaga motivasi, tetapi juga memungkinkan Anda untuk mengejutkan dunia dengan hasil, bukan dengan janji. Karena sementara yang lain terus berbicara tentang apa yang akan mereka lakukan suatu hari nanti, Anda telah melakukannya. Nomor 6. Cara menghilangkan negosiasi internal. Negosiasi internal adalah salah satu musuh diam dari disiplin yang muncul tepat saat Anda harus bangun, memulai rutinitas Anda lebih awal, berlatih, belajar, dan mengerjakan tujuan Anda. Apa yang Anda katakan? 5 menit lagi, saya mulai besok. Hari ini tidak akan terjadi apa-apa jika Anda mengistirahatkan suara itu. Pada dasarnya, itu buruk. Tetapi jika Anda terus-menerus mendengarnya, Anda mulai melemahkan diri. Karena semakin banyak ruang yang Anda berikan, semakin kuat suara itu. Setiap kali Anda menyerah pada sebuah alasan, tidak peduli seberapa kecilnya, Anda melatih pikiran Anda untuk menyerah. Dan itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan berbahaya, sunyi dan nyaman, karena kenyamanan, meskipun menyenangkan pada awalnya, cepat berubah menjadi stagnasi. Anda menunda hari ini dengan, nanti saya akan melakukannya besok, dan itu menjadi beban.
Ketika Anda mengumpulkan terlalu banyak negosiasi internal yang belum terselesaikan, Anda kehilangan kekuatan, kejelasan, dan yang terburuk, Anda mulai tidak percaya pada diri sendiri. Pikiran secara alami cenderung menghindari ketidaknyamanan, dirancang untuk menyelamatkan energi, untuk melindungi Anda, untuk menjaga Anda tetap aman. Namun ketidaknyamanan adalah medan pertumbuhan. Jika Anda tidak belajar untuk bertindak meskipun ada alasan, Anda akan tetap terjebak di tempat Anda. Kuncinya ada pada menghilangkan dialog yang tidak perlu dengan diri sendiri. Jangan terlalu banyak berpikir, jangan menganalisis. Entah Anda suka atau tidak, jangan tanya apakah itu waktu terbaik. Lakukan saja, karena tindakan segera menghilangkan keraguan dari akarnya. Internal dari stoicisme ini diterjemahkan menjadi pengendalian diri dalam melakukan apa yang Anda tahu harus Anda lakukan tanpa perlu motivasi. Marcus Aurelius misalnya, menulis dalam meditasi bahwa tubuh diciptakan untuk bertindak, bukan untuk istirahat terus-menerus. Itu tidak layak bagi makhluk rasional yang menolak untuk memenuhi tugas hanya karena dia tidak menyukainya. Kaum Stoa memahami bahwa pikiran dapat menjadi sekutu atau penjara. Itulah sebabnya mereka melatih karakter. Karakter itu dilatih seperti otot, dengan latihan sehari-hari, keputusan tegas dan ketekunan. Bagaimana Anda menerapkannya dalam kehidupan nyata? Mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Ketika alarm berbunyi besok, bangun segera. Jangan bernegosiasi, jangan berpikir, jangan katakan 5 menit lagi. Tindakan itu, momen pertama di hari itu, simbolis. Itu adalah rintangan pertama, dan jika Anda mengatasinya, Anda menciptakan mentalitas pemenang dari awal. Jika Anda kalah, Anda sudah memulai hari dengan menyerah. Lakukan hal yang sama dengan semua hal lainnya. Latihan itu. Jangan berpikir, pakai pakaian, bergerak, buka file untuk tugas yang tertunda. Mulailah, bahkan jika hanya selama 5 menit. Karena bagian tersulitnya bukanlah melakukan pekerjaan, tetapi memulai. Sisanya datang dengan gerakan. Saat Anda menghilangkan negosiasi dan mengambil tindakan, pikiran selaras dengan disiplin. Lakukanlah sebanyak yang diperlukan sampai biarkan itu menjadi cara alami Anda bertindak. Awalnya memang sakit, tetapi perlawanan itu akan kuat. Namun, setiap kali Anda memilih untuk bertindak tanpa mendiskusikannya dengan diri sendiri, Anda memperkuat identitas Anda sebagai individu disiplin. Identitas itu adalah kekuatan, karena begitu Anda tahu Anda bisa percaya pada diri sendiri, Anda tidak perlu lagi bergantung pada motivasi. Anda bertindak, karena itulah yang terjadi. Anda harus melakukan dan menghilangkan suara kecil yang menghentikan Anda. Itu tidak memiliki kekuatan jika Anda tidak memberi mereka makan. Anda tidak dipaksa untuk menuruti setiap pikiran yang tampaknya Anda miliki. Anda dapat memutuskan untuk bertindak bahkan ketika Anda tidak menyukainya. Itu adalah kebebasan sejati. Kebebasan untuk melakukan hal yang benar bahkan ketika pikiran Anda ingin melarikan diri. Dalam praktik itu, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Setiap hari, alasan menjadi lebih lemah, keputusan dibuat lebih cepat, harga diri tumbuh, dan kemampuan Anda untuk mengeksekusi terpicu. Karena Anda tidak lagi bergantung pada dorongan yang Anda miliki. Mesin untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Lakukanlah segera, tanpa drama, tanpa jeda. Tidak perlu. Jadi lain kali Anda menemukan alasan muncul, jangan dinegosiasikan. Bernapaslah dan bertindak. Karena setiap tindakan yang diambil tanpa diskusi adalah sebuah kemenangan internal. Akumulasi kemenangan itulah yang membangun dan memperkuat Anda. Menjadi orang yang tidak hanya berpikir, tetapi lebih kepada orang yang memenuhi janji. Nomor 7, pahami pikiran sebagai pikiran sederhana, bukan fakta. Segala sesuatu yang Anda pikirkan itu benar. Kalimat tersebut, meskipun sederhana, memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda secara radikal. Jika Anda mengerti sepenuhnya. Berkali-kali, tanpa kita sadari, kita membiarkan diri kita terbawa suasana oleh pikiran-pikiran yang bahkan belum pernah kita miliki. Pikiran-pikiran yang dipertanyakan muncul di pikiran kita, dan kita menerimanya seolah-olah itu adalah fakta, kepastian, kebenaran mutlak. Padahal tidak. Mereka hanyalah pikiran, interpretasi mental, bukan bukti realitas. Pikiran Anda menghasilkan ribuan pikiran setiap hari. Beberapa yang bermanfaat, beberapa yang absurd,
beberapa memperkuat Anda, dan lainnya menyabotase Anda. Kuncinya adalah mengetahui bahwa Anda bukanlah apa yang Anda pikirkan. Siapa yang mengamati pikiran-pikiran tersebut? Masalah muncul ketika Anda bergabung dengan mereka. Ketika Anda berpikir bahwa setiap pikiran yang terlintas di pikiran Anda memiliki otoritas. Ketika Anda tidak tahu bagaimana untuk berhenti sejenak, tanyakan pada diri Anda, apa yang sedang saya pikirkan? Apakah itu nyata? Apakah itu berguna? Apakah itu milikku? Ketika Anda belajar untuk melihat pikiran sebagai peristiwa mental, bukan sebagai kebenaran, Anda mulai mendapatkan kembali kendali. Karena Anda tidak lagi bereaksi. Anda tidak lagi secara otomatis mengambil semuanya secara pribadi. Anda tidak lagi memperhatikan rasa takut yang menciptakan skenario bencana. Anda hanya melihat mereka seolah-olah mereka adalah awan di langit, seolah-olah mereka adalah pengunjung. Sebagian bermanfaat bagi Anda, sebagian tidak, dan Anda yang memutuskan apa yang akan Anda lakukan. Stoicisme menjelaskan dengan jelas. Epictetus mengatakan, yang mengganggu kita bukanlah apa yang terjadi pada kita, tetapi apa yang kita pikirkan tentang apa yang terjadi pada kita. Kebetulan, kaum Stoa mempraktikkan pemisahan antara pikiran dan kenyataan. Mereka tahu bahwa Anda tidak dapat mengendalikan apa yang dihasilkan oleh pikiran, tetapi Anda dapat mengendalikan reaksi terhadap hal tersebut. Isi mental. Itulah sebabnya mereka dilatih untuk perhatian dan penilaian. Karena mereka mengerti bahwa kekuatan itu bukan untuk menghindari pikiran negatif, tetapi tidak membiarkan yang memandu tindakan Anda. Dalam praktiknya, ini memerlukan perubahan fokus. Alih-alih bereaksi secara otomatis terhadap setiap pikiran yang mengganggu Anda, buatlah satu jeda. Amati apa yang ada dalam pikiran Anda. Ucapan bisa berarti sesuatu seperti, "Saya tidak cukup baik. Saya akan gagal. Ini tidak akan terjadi." Daripada mempercayainya, pertanyakan, apakah ide ini didasarkan pada fakta atau ketakutan? Bukti apa yang saya miliki? Saya bisa melihat ini dari sudut lain. Jika demikian, biarkan saja. Tak perlu berdebat dengan setiap pikiran. Anda tidak perlu bertarung dengan mereka. Anda hanya perlu tidak bertindak dari mereka. Jangan mengidentifikasi diri Anda dengan pikiran-pikiran itu. Jika Anda mengizinkannya lewat tanpa bereaksi, mereka kehilangan kekuatan karena pikiran memberi makan perhatian. Jika Anda tidak memberi mereka makan, mereka akan menghilang. Kebiasaan ini memberi Anda kebebasan yang luar biasa, karena Anda tidak lagi bergantung pada kekacauan mental. Anda tidak lagi membutuhkan pikiran Anda untuk sempurna, agar bisa bertindak dengan kejelasan. Anda bisa memiliki pikiran cemas, dan masih bergerak dengan tenang. Anda bisa memilikinya pikiran sedih dan masih melakukan apa yang harus Anda lakukan. Karena Anda bukanlah pikiran-pikiran itu. Anda adalah orang yang memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mereka. Anda juga mulai mengurangi kecemasan, karena banyak kecemasan berasal dari keyakinan bahwa pikiran negatif adalah peringatan nyata. Namun ketika Anda mengamati tanpa keterikatan, dan Anda menyadari bahwa 90% dari apa yang Anda bayangkan tidak pernah terjadi, pikiran Anda menciptakan skenario yang tampak mendesak, tetapi tidak. Jika Anda tidak memberikannya kekuatan, larutkan saja. Buatlah ini menjadi latihan sehari-hari. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk diam, menutup mata, dan mengamati apa yang terjadi dalam pikiran Anda. Jangan mencoba mengubah apapun. Lihat saja. Setiap kali sebuah pikiran muncul, katakan pada diri Anda, ini hanya sebuah pikiran. Ulangi kalimat itu setiap kali sesuatu yang membuat Anda kesal. Ini akan membantu Anda menciptakan jarak, dan di jarak itulah Anda akan menemukan kekuatan untuk memilih. Seiring berjalannya waktu, Anda akan melihat pikiran Anda menjadi lebih tenang karena Anda berhenti berpikir. Namun, karena Anda belajar untuk tidak menganggap segala sesuatu terlalu serius, itu memberi Anda ruang untuk membuat keputusan yang lebih baik, untuk bertindak dengan lebih banyak kesadaran, untuk hidup lebih damai. Ingatlah bahwa pikiran Anda bukanlah fakta. Itu hanya kata-kata di pikiran Anda. Anda tidak dipaksa untuk mematuhinya. Anda bisa melihat mereka, membiarkan mereka lewat, dan terus berjalan.
Karena dalam kemampuan itulah terletak kebenaran, kebebasan mental. Ketika Anda mempraktikannya, Anda menemukan bahwa Anda tidak lagi membutuhkan segalanya berada di tempat yang tepat untuk merasakan kedamaian. Anda perlu tahu bahwa Anda lebih besar dari semua yang Anda pikirkan. Nomor 8. Pentingnya disiplin dan fokus pada disiplin dan fokus. Ini adalah hadiah yang dimiliki oleh beberapa orang. Alam adalah keputusan yang dibuat setiap hari. Itu adalah tindakan komitmen yang berulang-ulang. Bahkan ketika tidak ada motivasi, bahkan ketika tidak ada orang yang mencari, bahkan ketika tidak ada hasil yang segera terlihat. Sesuai dengan komitmen tersebut, ada sekutu diam yang kuat, dan seringkali kita mengabaikan keheningan. Karena ketika kamu belajar bekerja dalam diam, tanpa berkata terlalu banyak, tanpa menunjukkan terlalu banyak, dan tanpa mencari validasi eksternal, energi kamu akan menjadi lebih terkonsentrasi, lebih kuat, dan lebih efektif. Berbicara tentang rencana kamu bisa tampak tidak berbahaya, bahkan memotivasi, tetapi seringkali berakhir menjadi gangguan yang disamarkan dengan membagikannya. Kamu bisa merasakan bahwa kamu sudah bergerak maju, padahal kenyataannya kamu hanya melepaskan energi yang seharusnya kamu investasikan dalam eksekusi. Kamu menerima persetujuan terlebih dahulu, perhatian, atau mungkin kekaguman, dan itu menenangkan, sementara ketidaknyamanan dari pekerjaan yang belum kamu lakukan tidak membuatmu lebih dekat dengan tujuanmu. Itu hanya memberi kamu ilusi gerakan. Diam, sebagai gantinya, membuatmu fokus, tidak mengganggu, tidak membuatmu lelah, dan tidak memaksa kamu untuk bertanggung jawab kepada siapapun. Ketika kamu memilih untuk tetap diam dan bekerja, semua perhatianmu tertuju pada apa yang penting. Melakukan pekerjaan nyata dengan cara yang benar, membangun tanpa tekanan untuk menyenangkan, tanpa perlu menunjukkan, hanya kamu, tujuanmu, dan tindakanmu yang konstan. Dari Stoicisme, praktik ini pada dasarnya dihargai oleh kaum Stoa, yang menghargai pengendalian diri, moderasi, dan tindakan. Marcus Aurelius yang diam berkata, "Tidak perlu untuk mengumumkan kebajikan kita, tetapi untuk menjalaninya." Epictetus mengingatkan kita bahwa kita tidak seharusnya membicarakan apa yang akan kita lakukan selain melakukannya. Fokus harus pada tugas, bukan pada pendapat orang lain. Disiplin bukanlah kekakuan, tetapi kekuatan internal dan fokus, cara menghormati masa kini. Ini mendorong kita menjauh dari segala sesuatu yang tidak penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin lebih sederhana dari yang kamu pikirkan. Mulailah dengan membuat komitmen pada diri sendiri. Lakukan pekerjaan yang sama dalam diam. Biarkan kemajuan berbicara untuk dirinya sendiri. Biarkan hasilmu berbicara untuk dirinya sendiri. Jadilah bukti bahwa kamu tidak perlu menjelaskannya untuk semua yang kamu lakukan. Kamu tidak perlu memberitahu dunia setiap langkahnya. Simpan energi itu dan gunakan dalam prosesmu. Daripada memposting apa yang ingin kamu capai, mulailah membangunnya daripada membayangkannya. Bagaimana orang lain akan merayakannya? Pastikan untuk menyelesaikan apa yang kamu mulai. Dan yang paling penting, tetap fokus. Hari ini, kita dikelilingi oleh rangsangan, gangguan, dan kebisingan konstan. Setiap pemberitahuan, setiap pesan, setiap pendapat bisa mengeluarkanmu dari jalur jika kamu tidak berlabuh dengan baik pada apa yang kamu inginkan. Disiplin adalah hal yang membuatmu tetap membumi ketika emosi hilang, dan fokus yang membawa kamu langkah demi langkah menuju tujuan. Ini tidak berarti kamu tidak boleh istirahat atau tidak bisa berbagi dengan siapa yang kamu percayai. Ini berarti kamu tidak membuang-buang waktu untuk membenarkan diri sendiri dengan menjelaskan atau mendemonstrasikan sesuatu sebelum kamu siap. Kamu pada dasarnya sibuk bergerak maju. Seiring berjalannya waktu, kamu akan menyadari bahwa cara ini memiliki kekuatan khusus. Produktivitas meningkat, pekerjaanmu meningkat, dan kamu merasa lebih terhubung dengan apa yang kamu lakukan. Kamu tidak lagi terpecah antara apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu katakan akan kamu lakukan. Kamu sepenuhnya selaras dengan masa kini. Keheningan yang pada awalnya mungkin tampak kesepian menjadi tempat perlindunganmu, melindungimu dari penyebaran, memberi kamu kekuatan ketika keraguan muncul. Itu mengingatkanmu bahwa kamu tidak memerlukan persetujuan eksternal untuk mengikutinya. Kamu hanya perlu kejelasan internal dan tindakan yang konstan. Jadi,
buatlah disiplin sebagai bentuk penghormatan terhadap mimpi, menjadikan fokus sebagai tindakan cinta, dan menjadikan keheningan sebagai perisai. Jaga energimu dan tingkatkan komitmenmu, karena ketika kamu belajar bekerja dalam diam, kamu berhenti hidup untuk memberi kesan, dan mulai hidup untuk membangun. Dan itu yang kamu bangun adalah dengan kehadiran, dengan kesabaran, dan dengan niat. Nomor 9. Penggunaan orang ketiga yang memaksakan tindakan. Salah satu keterampilan paling kuat yang dapat kamu kembangkan adalah kemampuan untuk melihat dirimu sendiri dengan radikal dan jujur. Bukan dari rasa bersalah atau kritik diri yang merusak, tetapi dari tanggung jawab penuh. Karena sementara kamu terus membenarkan kegagalanmu dengan alasan yang lembut, kamu akan tetap terjebak dalam versi dirimu yang sama. Alasannya terdengar masuk akal dan tampaknya melindungi kamu, tetapi pada kenyataannya mereka hanya menjauhkanmu dari pertumbuhan. Bahasa daerah merasa nyaman dengan penyamaran yang digunakan oleh pikiranmu untuk menghindari perubahan. Kita semua melakukannya. Kita sudah mengatakan hal-hal seperti, "Aku tidak punya waktu, aku tidak termotivasi, ini bukan saatnya." Tapi jika kamu berhenti untuk mengamati, kamu akan menyadari bahwa frasa tersebut tidak lebih dari sekadar mekanisme perlindungan, pembenaran untuk tidak melakukan apa yang kamu tahu harus kamu lakukan. Karena kamu harus bertindak. Ini melibatkan usaha, ketidaknyamanan, gesekan, dan otak pada dasarnya cenderung menghindarinya. Namun, jika kamu tidak melanggarnya, bosmu akan terus menyerah padamu, bahkan tanpa menyadarinya. Disinilah bahasa Indonesia, sederhana tetapi praktis hadir. Mulailah menggunakan orang ketiga untuk berbicara dengan dirimu sendiri. Daripada mengatakan, "Aku tidak pergi ke gym karena aku lelah," katakan, "Dia tidak pergi ke gym karena dia lelah." Perubahan bahasa ini menghasilkan jarak emosional yang memungkinkan kamu untuk mengamati perilakumu dari luar, seolah-olah kamu adalah seorang pelatih yang mengevaluasi atlet. Dan pada jarak itu muncul kejelasan. Karena dengan memisahkan diri dari dirimu sendiri secara emosional, kamu bisa melihat alasan untuk apa yang merupakan penghindaran, bukan kebenaran. Teknik ini telah dipelajari dalam psikologi dan diketahui dapat meningkatkan pengaturan diri. Ketika kamu berbicara pada dirimu sendiri, seolah-olah kemampuan pengendalian dirimu berbeda. Kamu membuat lebih banyak keputusan rasional dan lebih sulit bagimu untuk menerima alasan lemah. Karena kamu terlihat seperti seseorang yang pantas mendapatkan lebih dari satu pembenaran yang nyaman. Dari perspektif Stoik, ini selaras sempurna dengan prinsip tanggung jawab penuh. Epictetus berkata tentang dirinya sendiri, "Jangan mencari hal-hal yang terjadi sesuai keinginanmu. Inginkan hal itu terjadi sebagaimana adanya, dan kamu akan merasa damai." Sebagian dari itu adalah menerima bahwa apa yang kamu lakukan atau tidak lakukan adalah pilihanmu, bukan karena kesalahan cuaca, bos, atau lalu lintas. Itu adalah keputusanmu, dan sampai kamu menerimanya, kamu tidak akan bisa mengubahnya. Setiap kali kamu tidak memenuhi sesuatu yang kamu janjikan pada dirimu sendiri, duduklah sejenak dan tulislah di buku catatan alasan apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri hari ini. Jujurlah. Jangan menghakimi dirimu sendiri, tetapi juga jangan mengabaikan dirimu sendiri. Lembutkan matamu dan lihat langsung kebohongan yang kamu katakan pada dirimu sendiri. Lalu tulis apa yang bisa kamu lakukan setelah melakukan hal yang berbeda. Disitulah letaknya kekuatan untuk bergerak dari pembenaran ke solusi, menggunakan kesalahan sebagai kesempatan, bukan sebagai hukuman. Lakukan ini setiap hari selama 5 menit, satu pertanyaan, satu jawaban yang jujur, dan kamu akan melihat bagaimana tingkat kesadaranmu tumbuh. Kamu akan melihat bagaimana alasan mulai kehilangan kekuatannya, karena sekarang kamu melihatnya, kamu menamainya, dan hanya itu saja. Lucuti mereka. Dan mereka tidak akan lagi menangkapmu dalam mode otomatis. Sekarang kamu memilih, sekarang kamu menjawab. Dengan melakukan praktik ini dari waktu ke waktu, kamu akan menjadi orang yang lebih tegas, bertanggung jawab, dan lebih bebas. Karena berhenti menipu diri sendiri adalah salah satu bentuk paling murni dari harga diri. Kamu tidak perlu orang lain untuk menuntut darimu, karena kamu sudah mengamati dirimu sendiri. Kamu sudah mengoreksi dirimu sendiri.
Kamu menyadari, dan ya, akan ada hari-hari ketika kamu akan jatuh ke dalam kebiasaan orang-orang yang akan memberi alasan, dan kamu akan mempercayainya. Tapi jika kamu terus berlatih, jika kamu melihat dirimu sendiri dengan jujur, setiap kejatuhan menjadi langkah menuju perbaikan. Karena itu bukan kesalahan yang menyebabkan kamu berhenti, tetapi kebohongan yang kamu katakan pada dirimu sendiri. Jadi, hari ini, tanyakan pada dirimu sendiri tanpa rasa takut. Alasan apa yang aku katakan pada diriku sendiri hari ini? Apa yang bisa aku lakukan untuk melakukan hal yang berbeda? Dan tanggapilah dengan keberanian, karena jawaban itu ditulis dengan ketulusan lebih berharga dari 1000 janji kosong. Itu adalah jawaban awalmu, disiplin barumu. Di kedalaman dirimu, kamu tahu kamu siap untuk berhenti bernegosiasi dengan dirimu dan mulai memenuhi janji-janji yang kamu buat. Nomor 10. Menghadapi perjuangan internal antara diri yang lebih rendah dan diri yang lebih tinggi. Di dalam dirimu, ada dua suara yang saling bersaing. Setiap hari, satu suara memberitahumu, tetaplah di tempat tidur, sedikit lagi, lakukan besok, tidak ada yang akan melakukannya. Itu adalah suara dari diri yang lebih rendah, diri yang nyaman, diri yang mencari kesenangan segera, melarikan diri, istirahat tanpa pantas mendapatkannya. Dan kemudian ada suara lainnya, lebih pendiam tetapi tegas dari dirimu, yang mengingatkanmu siapa dirimu nantinya, yang mengatakan, bangun dan lakukan apa yang kamu katakan. Apa yang akan kamu lakukan adalah harganya pertumbuhan. Itu adalah suara dari diri yang lebih tinggi, yang tidak hidup untuk merasakan kenyamanan tetapi untuk berkembang. Pertarungan sesungguhnya bukan di luar, tetapi di dalam. Setiap hari, dalam setiap keputusan, dalam setiap momen, keraguan adalah sebuah pertempuran antara aku dan apa yang kamu pilih untuk memberi makan. Menentukan takdirmu bukanlah masalah motivasi, keberuntungan, atau bakat, tetapi masalah kesetiaan. Kepada siapa kamu setia? Apakah kepada diri yang ingin tetap sama, atau kepada diri yang ingin mengatasi diri yang lebih rendah? Kelicikan tidak datang dengan niat buruk. Ia dilengkapi dengan justifikasi lembut, dengan alasan yang disamarkan sebagai logika, dengan alasan yang tampaknya masuk akal, memberitahukanmu bahwa kamu telah bekerja cukup keras, sehingga kamu butuh istirahat. Kamu pantas mendapatkannya, hadiah, meskipun belum memenuhi usaha. Tetapi kenyataannya, kamu menjual penghiburan palsu, yang pada akhir hari hanya meninggalkan rasa bersalah dan kosong. Diri yang lebih tinggi, di sisi lain, adalah menuntut. Ia tidak memberimu imbalan. Ia meminta usaha, memintamu untuk tidak nyaman, tetapi juga memberi kamu sesuatu yang lain tidak akan pernah bisa memberimu. Kebanggaan yang sebenarnya, kedamaian batin, rasa tujuan, memberi kamu kemajuan, dan memberi kamu identitas. Kaum Stoa sangat memahami perjuangan ini. Bagi mereka, hidup dengan kebajikan bukanlah menyerah pada kesenangan yang mudah, tetapi menyelaraskan tindakan dengan alasan. Epictetus berkata bahwa kita tidak seharusnya berharap semuanya lebih mudah, tetapi lebih ingin menjadi lebih kuat. Dan itu, kekuatan, datang dari memilih lagi dan lagi untuk diri yang lebih tinggi. Bahkan jika itu membutuhkan biaya sakit, meskipun tidak ada yang melihat. Menerapkannya dalam hidupmu dimulai dengan kesadaran. Setiap kali kamu merasakan ketegangan internal, pada saat itu kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, tetapi kamu tidak ingin melakukannya. Istirahatlah, bernapaslah, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah keputusan ini memberi makan diriku yang aku inginkan, atau diriku yang membuatku tetap bertahan? Mungkin pertanyaan itu saja sudah bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kemudian, pilihlah. Jangan merasa, meskipun suaranya nyaman berteriak lebih keras. Ambillah langkah yang kamu tahu, bahwa diri yang lebih tinggi akan ambil. Bukan karena itu mudah, tetapi karena memang harus dilakukan. Latihlah untuk bangun pada saat kamu merasa ingin menyerah. Selesaikan tugas yang tertunda, makan makanan yang menyehatkanmu, bukan yang hanya meringankan sejenak. Setiap tindakan seperti ini adalah tanda kepercayaan pada versi terbaik dari dirimu. Seiring waktu, kamu akan mengubah diri yang lebih tinggi. Keputusanmu akan menjadi lebih alami, dan kamu tidak lagi bertengkar banyak dengan perlawanan. Karena setiap kali kamu memilih dengan baik, kamu melatih karaktermu. Kamu membentuk identitasmu, dan kamu berkata,
saya adalah seseorang yang memenuhi apa yang saya inginkan. Saya adalah seseorang yang tumbuh. Saya adalah seseorang yang tidak menyerah pada kenyamanan yang mudah. Dan itu akan tercermin dalam segala hal. Dalam disiplinmu, dalam hasilmu, dalam cara kamu merasa tentang dirimu sendiri di akhir hari. Karena hidup dari diri yang lebih tinggi memberimu sesuatu yang diri yang lebih rendah tidak akan pernah bisa tawarkanmu. Koherensi, kepastian, bertindak menuju tujuanmu. Jangan berhenti untuk menyenangkan emosi yang lewat, tetapi untuk membangun kehidupan yang nyata, mendalam, dan kokoh. Jadi, lain kali kamu berada di titik keputusan antara kenyamanan dan komitmen, ingatlah bahwa itu bukanlah sebuah keputusan kecil. Itu adalah pertarungan internal, sebuah pertempuran yang jika kamu menangkan hari ini, akan mengubahmu besok. Bukan karena itu adalah langkah raksasa, tetapi karena ini adalah langkah ke arah yang benar. Dan setiap langkah membawa kamu lebih dekat ke sana. Kamu tidak hanya membayangkan, tetapi juga pantas menjadi. Nomor 11. Untuk tidak berbagi rincian tentang bagaimana kamu meningkatkan hidupmu. Ketika kamu memutuskan untuk memperbaiki hidupmu, dorongan pertama mungkin adalah untuk membagikannya. Beritahu orang lain tentang kebiasaan yang kamu ubah, tujuan yang kamu kejar, dan pertempuran internal yang kamu hadapi. Wajar untuk berbagi, dan hal ini bisa terasa membebaskan. Namun, ini bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika kamu berbicara terlalu cepat tentang apa yang kamu ubah dalam hidupmu, perubahan-perubahan itu belum benar-benar terkonsolidasi, dan kamu bisa melelahkan diri secara emosional. Ada sesuatu yang kuat dalam bekerja, membangun dengan tenang, tanpa mengumumkan transformasi, tanpa validasi. Karena setiap kali kamu mengatakan apa yang kamu lakukan, ada bagian dari pikiranmu yang merasa sudah mendapatkan pengakuan dini, yang kamu terima dari orang lain. Karena mencoba, karena berada di jalan, hanya untuk memiliki niat dapat menciptakan rasa pencapaian yang salah. Dan itu adalah kepuasan prematur. Meskipun tampaknya tidak berbahaya, seringkali mengurangi urgensi untuk melanjutkan. Lebih buruk lagi, ketika kamu berbagi rincian tersebut dengan orang-orang yang salah, kamu bisa menemukan dirimu sendiri dengan komentar yang tidak hanya tidak membantu, tetapi juga menabur keraguan, mempertanyakan proyek mereka sendiri, dan ketakutan yang meminimalkan prosesmu. Jika kamu belum kuat di dalam, komentar tersebut mungkin membuatmu tidak stabil. Bukan karena mereka benar, tetapi karena kamu masih dalam tahap rapuh di mana apa yang paling kamu butuhkan adalah dukungan. Pendekatan dari stoicisme adalah praktik kebijaksanaan dan kerja batin. Diam adalah hal mendasar bagi kaum Stoa. Mereka mengajarkan bahwa tidak ada kebaikan dalam membanggakan diri tentang perbuatan baik atau kemajuan. Epictetus berkata, "Jangan membanggakan dirimu. Jadilah seorang filsuf. Berperilakulah seperti seorang filsuf." Bagi mereka, transformasi yang sebenarnya tidak perlu eksposisi, hanya aksi yang berulang-ulang. Ketika transformasinya nyata, itu akan terlihat tanpa perlu penjelasan. Penerapan hal ini memerlukan kejujuran dan disiplin. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya berbagi ini karena saya butuh dukungan nyata, atau karena saya mencari persetujuan, berusaha untuk dipahami atau divalidasi? Jika kamu memperhatikan apa yang kamu cari adalah pengakuan dini, lebih baik berdiam diri. Bukan sebagai bentuk menyembunyikan dirimu, tetapi sebagai cara melindungi energimu dari konsentrasi yang membuatmu tumbuh. Ini tidak berarti kamu harus mengisolasi dirimu dari dunia, tetapi ya, itu berarti kamu harus selektif. Bagikan prosesmu hanya dengan orang lain yang telah terbukti dapat diandalkan. Hormati jalanmu. Kamu tidak perlu memahaminya untuk mendukungmu. Orang-orang yang tidak menghakimimu karena mengalami hari-hari yang sulit, dan jangan biarkan mereka terlalu memuji kamu, karena itu memberi mereka langkah pertama. Sementara itu, biarkan kemajuanmu berbicara untukmu, biarkan tindakanmu berbicara untukmu. Buku harian adalah cerminan komitmenmu, bahwa energimu berubah tanpa harus mengumumkannya, agar lingkungan sekitarmu menyadarinya. Perbedaan itu terjadi tanpa kamu perlu menjelaskan. Karena ketika kamu diam-diam memperbaiki segalanya, fokusmu adalah pada pekerjaan yang sebenarnya, bukan membuang-buang energi untuk menjelaskan, membenarkan, atau menunggu reaksi. Kamu berfokus pada dirimu, pada apa yang kamu lakukan.
pada apa yang kamu pilih hari demi hari. Seiring berjalannya waktu, ini menciptakan transformasi yang lebih dalam, lebih otentik, dan stabil, karena tidak dibentuk oleh opini luar, tetapi oleh usahamu sendiri. Dan ketika kamu siap, ketika keadaan barumu tidak lagi sebuah niat, tetapi bagian dari identitasmu, maka boleh dibagikan jika kamu mau. Tetapi bukan karena kebutuhan untuk menunjukkan, tetapi dari keyakinan, mengetahui bahwa kamu tidak lagi memerlukan validasi, karena kamu sudah memilikinya. Kamu hidup seperti ini, terus tumbuh, tetapi lakukanlah dalam diam. Bukan karena kamu menyembunyikan sesuatu, tetapi karena kamu melindungi sesuatu yang sakral, prosesmu. Karena tidak semuanya harus diceritakan, karena terkadang apa yang tidak dikatakan itu memperkuat. Sementara dunia terus berlanjut berbicara, kamu akan terus maju dengan langkah-langkah perusahaan, dengan komitmen internal, dan dengan kekuatan tenang dari seseorang yang tahu bahwa perubahan nyata tidak perlu diumumkan. Nomor 12, membuat mentalitas tanpa alasan yang memaafkan. Mereka nyaman, lembut, dan logis. Bahkan, mereka memberikan alasan-alasan yang valid, seperti alasan yang masuk akal, untuk tidak melakukan apa yang kamu katakan akan kamu lakukan. Aku tidak punya waktu. Aku lelah. Ini bukan saatnya. Aku tidak punya sumber daya. Tapi ya, kamu jujur pada dirimu sendiri. Kamu tahu bahwa sebagian besar alasan tersebut tidak benar. Hambatan yang sebenarnya adalah hambatan mental, cara elegan untuk menunda pertumbuhan, untuk menghindari ketidaknyamanan, melindungi ego kamu. Dan hal paling berbahaya tentang satu alasan adalah karena hal itu terasa benar. Karena itu tidak terlihat seperti kebohongan, muncul sebagai penjelasan. Namun sebenarnya di balik setiap alasan, ada pilihan. Kamu memilih untuk tidak bertindak. Kamu memilih untuk tidak menghadapi tantangan. Kamu memilih yang mudah di atas apa yang diperlukan. Dan selama kamu tidak mengenalinya, kamu akan terus melakukannya. Terjebak karena alasan yang diterima adalah menjadi batasan yang ditentukan sendiri. Ciptakan pola pikir tanpa alasan. Artinya, tidak ada kesulitan. Ini berarti kamu memutuskan untuk tidak menggunakannya sebagai alasan untuk tetap diam. Ini berarti bahwa kamu berasumsi bahwa semua hal yang tidak kamu lakukan adalah keputusanmu sendiri. Dan meskipun menyakitkan, itu membebaskan. Karena jika kamu adalah orangnya yang memutuskan, maka kamu juga bisa. Stoicisme mengajarkannya dengan perubahan ketegasan. Bagi kaum Stoa, penting bukan apa yang terjadi, tetapi bagaimana kamu meresponsnya, menghadapi apa yang terjadi. Epictetus berkata, jangan mencari peristiwa yang terjadi sesuai harapanmu. Inginkan hal itu terjadi sebagaimana adanya, dan kamu akan menemukan kedamaian. Apa artinya ini dalam praktik? Kamu tidak dapat mengendalikan jika ada masalah, hambatan, atau kejadian yang tidak terduga, tetapi kamu bisa mengendalikannya jika kamu berhenti sebelum mereka, atau jika kamu bergerak maju meskipun mereka. Terapkan mentalitas ini dalam hidupmu. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana namun kuat. Identifikasi alasan yang paling sering kamu gunakan. Frasa-frasa yang kamu ulangi setiap kali kamu menjauh dari disiplinmu, dari tujuanmu, dari versi terbaikmu. Tuliskan mereka, lihatlah mereka. Jangan menutup-nutupinya. Jika alasanmu adalah, aku tidak punya waktu, tanyakan pertanyaan yang sebenarnya. Apakah aku mengatur waktu atau hanya mengisinya dengan gangguan? Jika alasanmu adalah, aku tidak bisa, tanyakan padamu sendiri, apakah aku tidak bisa atau tidak ingin membayar harganya? Tantang alasanmu. Setiap kali ada alasan muncul di pikiranmu, jangan terima begitu saja. Pertanyakan jawabanmu dengan tindakan. Meskipun ini mungkin merupakan langkah kecil, meskipun tidak sempurna, satu-satunya cara untuk menghancurkan alasannya adalah untuk bertindak melawannya. Jika kamu mengatakannya yang tidak sempat kamu baca, buka pesanlah, meskipun hanya 5 menit. Jika kamu bilang bahwa kamu terlalu lelah untuk berlatih, lakukan rutinitas singkat yang penting. Bukan besarnya tindakan yang penting, tetapi bahwa kamu memilih untuk bertindak, meskipun alasan. Dari waktu ke waktu, ini akan menjadi kebiasaan, melatih disiplin pikiranmu. Berhenti menjadi perjuangan yang konstan dan menjadi sebuah identitas. Kamu adalah seseorang yang tidak dipimpin oleh alasan. Seseorang yang patuh, yang maju, yang tidak membutuhkan kondisi sempurna untuk bertindak. Dan itu mengubah seluruh dirimu. Persepsimu akan berubah.
karena kamu tidak lagi membutuhkan untuk merasa termotivasi. Kamu hanya perlu ingat siapa dirimu dan apa yang kamu pilih. Dengan membangun, kamu juga akan berhenti kehilangan waktu untuk membenarkan kelambanan. Kamu tidak akan sibuk menjelaskan mengapa kamu tidak melakukan sesuatu. Kamu akan terlalu fokus dalam melakukannya. Dan itu memberimu kecepatan, memberi kamu kekuatan, dan memberi kamu hasil. Karena sementara yang lain terjebak dalam pembenaran, kamu mengumpulkan kemenangan. Jadi, mulailah hari ini. Pilih satu alasan yang telah kamu gunakan minggu ini dan hadapi saja. Jangan menunggu hingga alasan itu menghilang. Jangan bernegosiasi dengannya. Bertindak saja. Dan ketika kamu melakukannya, kamu akan tahu bahwa kamu telah mengambil langkah lebih jauh menuju mentalitas yang sesungguhnya bebas. Karena kebebasan bukanlah melakukan apa yang kamu inginkan. Kebebasan adalah untuk pergi, untuk percaya pada kebohongan yang kamu buat, mempertahankan pola pikir terbatas. Tanpa alasan, tidak sempurna, sadar adalah berani, dan merupakan dasar dari segala transformasi nyata. Karena ketika kamu tidak lagi bisa menggunakan alasan, yang harus kamu lakukan hanyalah bertindak. Dan disitulah hal yang sebenarnya dimulai. Nomor 13. Berhenti berpikir terlalu banyak dan mulai bertindak. Berpikir terlalu banyak telah menjadi salah satu hambatan terbesar untuk maju. Kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita sedang merencanakan strategi yang bijaksana dan bertanggung jawab, tetapi seringkali kita hanya menunda di balik kelebihan refleksi. Biasanya, menyembunyikan ketakutan, takut salah, takut dihakimi, takut gagal. Tetapi berpikir tidak menyelesaikan apa-apa, hanya tindakan yang dapat mengubah. Sampai ke titik di mana pemikiran lebih lanjut menjadi alasan elegan untuk tidak melakukan apapun. Langkah pertama untuk keluar dari lingkaran mental ini adalah mengubah fokusmu. Berhenti terus-menerus bertanya pada dirimu sendiri, bagaimana jika ini? Bagaimana kalau terjadi kesalahan? Atau bagaimana jika saya tidak cukup? Dan kamu mulai bertanya, apa yang dapat saya lakukan saat ini? Perubahan mentalitas ini mengubah segalanya, karena alih-alih tetap terjebak dalam skenario imajiner, kamu fokus pada hal konkret, pada apa yang bisa kamu lakukan untuk bergerak hari ini, dalam apa yang bergantung padamu. Berpikir memiliki tempatnya sendiri, tetapi ketika itu menjadi berulang dan melumpuhkan, saatnya untuk mengesampingkannya dan bertindak. Kuncinya adalah mengambil tindakan segera. Tidak masalah seberapa kecilnya. Jika itu merugikanmu, mulailah proyek. Buka file jika kamu perlu. Mulai berlatih. Pakai sepatu kets jika kamu harus. Jangan harapkan kejelasan total. Jangan berharap semuanya terselesaikan dengan jelas. Tidak selalu datang sebelum aksi. Hal ini sering terjadi sebagai akibat dari langkah pertama. Tidak menyelesaikan segalanya, tetapi itu mematahkan inersia. Dan begitu kamu bergerak, semuanya berubah. Pikiranmu menenangkanmu, tubuhmu aktif, dan keraguan kehilangan kekuatan. Jangan berhenti pada detailnya. Berhentilah berpikir tentang semua kemungkinan hasil dalam semua skenario hipotetis. Karena semakin banyak kamu menganalisis, semakin banyak keraguan yang kamu miliki. Bangkitlah. Dan semakin banyak keraguan yang kamu miliki, semakin sedikit yang kamu lakukan. Daripada bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika kamu gagal, ajukan pertanyaan sebaliknya. Apa yang akan terjadi jika saya tidak mencoba? Berapa lama lagi saya akan terjebak dalam pikiran yang tidak produktif? Stoicisme tidak akan membawamu kemanapun. Dekati hal ini dengan kebijaksanaan praktis. Kaum Stoa tidak meremehkan pemikiran, tetapi mereka tahu bahwa kebajikan telah dibuktikan dalam aksinya. Marcus Aurelius menuliskan, jangan buang lebih banyak waktu untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya. Menjadi orang baik adalah sebuah frasa yang merangkum sebuah filosofi kehidupan. Berhenti berpikir terlalu banyak dan mulailah bertindak. Tindakan adalah apa yang menguji ide-ide kamu, yang menunjukkan apakah kamu benar-benar bergerak maju atau hanya berputar-putar. Sama dari sudut lain. Dan ini bukan tentang bertindak tanpa berpikir. Ini adalah tentang berpikir cukup untuk memutuskan dan kemudian bergerak tanpa ragu. Berpikir jernih, memilih dengan niat, dan bertindak dengan tegas. Kamu harus bisa mengendalikan semuanya sendiri. Kamu perlu mengendalikan keputusanmu, terus maju bahkan saat kamu tidak menyukainya, bahkan ketika kamu tidak merasa aman. Karena komitmen untuk bertindak tidak tergantung pada bagaimana perasaanmu. Itu tergantung pada apa yang kamu putuskan untuk dibangun. Lakukan latihan ini sehari-hari.
Setiap kali kamu memperhatikannya, kamu terlalu banyak berpikir. Berhentilah. Tanyakan pada dirimu, tindakan apa yang dapat saya ambil sekarang untuk mendekatkan diri pada tujuan saya? Sekalipun hanya sedikit demi sedikit, itu tidak menjadi masalah. Yang penting adalah kamu memutus siklus tidak bertindak. Karena tidak bertindak akan menimbulkan keraguan. Bahkan tindakan yang paling sederhana pun dapat memberi makan kepercayaan diri. Seiring berjalannya waktu, kamu akan melatih pikiran untuk bergerak lebih cepat dengan lebih sedikit alasan. Kamu tidak perlu lagi merasa siap. Kamu akan menjadi seseorang yang bertindak. Seseorang yang melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa mencari persetujuan. Pikiranmu tidak akan takut, karena kamu akan tahu bahwa keberanian bukanlah dalam memikirkan segala sesuatunya lebih dari 1000 kali, tetapi dalam membuat sesuatu terjadi. Berpikir adalah penting, tetapi bertindak itu lebih penting. Kamu bisa mendapatkan ide terbaik tentang dunia, rencana terbaik, mimpi terbaik, tetapi jika kamu tidak melakukan semua itu dengan tindakan, itu hanya tertanam di pikiranmu. Kamu tidak dilahirkan untuk terjebak. Kamu dilahirkan untuk bergerak maju, untuk melakukan, untuk membangun. Jadi, lain kali kamu menemukan dirimu memikirkan sesuatu, berhentilah, bernapaslah, dan ambil langkah pertama. Tidak masalah jika itu tidak sempurna. Yang penting adalah kamu memberikannya, karena itu adalah langkah meskipun terlihat kecil, adalah sebuah pertanda bahwa kamu tidak lagi melarikan diri. Nomor 14. Jangan bagikan ketakutan terdalammu. Setiap orang berhak mengetahui ketakutanmu. Di sana, pertempuran internal yang butuh keheningan, tanpa paparan. Meskipun kita hidup di zaman di mana semuanya dibagi, di mana tampaknya kerentanan telah menjadi mata uang sosial, ada garis yang sangat baik antara penyembuhan dengan berbicara dan melemahkan diri sendiri. Bagikan ketakutanmu secara tidak perlu, paling intim, tanpa kebijaksanaan, bisa jadi lebih merupakan hambatan daripada pembebasan. Ketakutan adalah wilayah sakral, bagian dari dirimu yang belum pernah kamu taklukkan. Luka yang mungkin masih ada, membuka keraguan yang menghantuimu saat tidak ada orang lain di sana. Mengekspos bagian-bagian itu terhadap orang-orang yang tidak menunjukkan bukti, dapat membuat ketakutan tersebut tumbuh, berubah bentuk, atau bahkan terkadang digunakan melawanmu. Tanpa niat buruk, tidak semua orang tahu bagaimana menangani kerentanan orang lain. Ada yang mengabaikannya, ada yang menghakiminya, dan orang lain, secara sadar atau tidak, memperkuat. Itulah mengapa penting untuk memahami bahwa kamu tidak memerlukan validasi untuk mengatasi ketakutanmu. Kamu tidak perlu memberitahu dunia bahwa kamu takut pada kegagalan, penolakan, atau pengabaian. Kecuali cukup, karena setelah kamu memakainya, di luar kamu memberinya bentuk, kamu memberinya kehadiran. Kamu bertambah berat badan, dan jika kamu tidak kuat di dalam, itu dapat membuat pikiranmu melekat lebih pada ketakutan itu daripada melepaskannya. Stoicisme mengajarkan bahwa kebenaran-keberanian tidak diteriakan, tetapi dijalani. Kamu tidak perlu menunjukkan bahwa kamu sedang berjuang. Kamu butuh bertarung dengan diam-diam, dengan ketegasan, dengan martabat. Epictetus berkata, ketenangan berasal dari pikiran yang diatur dengan baik. Dan pikiran yang diatur dengan baik tahu bagaimana menjaga pertempuran paling rumit untuk dirinya sendiri. Kerjakan secara internal sampai selesai diselesaikan, atau setidaknya dihadapi. Nilai yang sebenarnya bukan dengan kata-kata kosong. Ini bukan berarti kamu harus membawa semuanya. Kamu hanya berbicara jika perlu, tetapi tidak dengan sembarang orang. Pilihlah dengan baik dengan siapa kamu akan berbagi dunia batinmu. Jika kamu memutuskan untuk berbicara tentang ketakutanmu, lakukanlah dengan seseorang yang telah menunjukkan kebijaksanaan, rasa hormat, dan kebijaksanaan, seorang mentor, seorang terapis, atau teman yang benar-benar dapat dipercaya. Jangan melakukannya untuk mendapatkan perhatian atau sebagai bentuk persetujuan emosional. Lakukanlah sebagai bagian dari proses penyembuhan atau pertumbuhan yang nyata. Dan seringkali, bahkan tidak memang perlu dibicarakan. Itu sudah cukup untuk menghadapi hal itu dalam pikiranmu, dengan menuliskannya di buku catatan, dengan mengamati cara kerjanya di dalam tubuhmu. Tindakan sederhana mengenali bahwa kamu merasakan ketakutan tanpa menyembunyikannya dari dirimu sendiri itu sendiri sudah merupakan langkah pertama. Karena apa yang kamu tekan akan mengakar.
Tetapi apa yang kamu sadari hanya bisa kamu ubah. Kamu tidak perlu melakukannya di depan penonton. Bekerja melalui ketakutanmu secara pribadi memberimu kejelasan yang sangat kuat. Karena ketika tidak menerima pendapat orang lain memaksa kamu untuk benar-benar mendengarkan dirimu, untuk menemukan jawaban sendiri, untuk membangun dari dalam, bukan dari apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Dan kejelasan itu menjadi kekuatan. Karena ketika kamu berhasil mengatasi ketakutan tanpa harus menunjukkannya kepada dunia, kamu melakukannya dengan akar yang lebih dalam lagi, otentik. Seiring berjalannya waktu, kamu akan melihat beberapa ketakutan menghilang begitu saja, karena kamu berhenti membicarakannya. Kamu berhenti memberi mereka makan dengan kata-kata. Kamu berhenti menjadikannya bagian dari ceritamu yang eksternal. Kamu menghadapinya sebagaimana adanya, dengan diam, dengan tindakan, dengan komitmen. Dan jika suatu hari kamu memutuskan untuk berbicara, itu tidak akan lagi berasal dari luka. Itu akan berasal dari pengalaman, dari mengatasi, dari belajar. Bukan lagi sebagai seseorang yang mencari penghiburan, tetapi sebagai seseorang yang bisa memberikannya. Karena ketakutanmu tidak lagi mendominasi dirimu. Ketakutanmu tidak lagi mengendalikanmu. Batasi kamu melihatnya secara langsung. Kamu menyeberang dan meninggalkannya tanpa suara, tanpa tepuk tangan, hanya dengan ketenangan dari seseorang yang mengenal dirinya sendiri dan menghargai dirinya sendiri cukup untuk tidak menyerahkannya kepada siapapun. Pertempuran yang lebih dalam bagi mereka yang tidak punya cara untuk mendukung mereka. Tidak semua orang perlu tahu alasan kamu sedang melalui ini, tetapi kamu memang membutuhkannya untuk melaluinya. Lakukan dengan benar, lakukan dengan keberanian, bukan dengan paparan. Karena terkadang, tindakan kekuatan terbesar adalah tidak membicarakannya. Ketakutanmu adalah tidak mengizinkan siapapun untuk memiliki kekuasaan atas dirimu. Nomor 15. Desain lingkungan yang mendorong konsistensi. Lingkunganmu lebih kuat dari dirimu. Kita sering berpikir bahwa disiplin adalah masalah yang hanya berkaitan dengan kemauan keras. Tetapi kenyataannya adalah bahwa ruangmu, lingkunganmu, dan tanda-tanda kecil di sekitarmu memiliki dampak yang dalam pada keputusanmu. Kamu dapat memiliki niat terbaik, tetapi jika kamu hidup dikelilingi oleh gangguan, godaan, atau distraksi, kamu akan berjuang sejak awal. Kuncinya ada pada merancang lingkungan yang bekerja untukmu, bukan melawanmu. Semua yang kamu miliki di depanmu, meja, kamar, dapur, ponsel, harus mendorongmu menuju tujuanmu atau perlahan-lahan menjauhkanmu darinya. Mereka melakukannya setiap kali kamu ingin membaca. Kamu harus mencari buku itu dalam keadaan berantakan. Jika ponselmu ada di sampingmu di tempat tidur di malam hari, akan sulit untuk tidur pada saat itu kamu berencana. Tetapi jika kamu mengubah lingkunganmu, ya, kamu menyelaraskan semuanya dengan niatmu. Kamu mulai mengalir dengan gesekan yang lebih sedikit. Konsistensi menjadi lebih mudah ketika ruangmu mendukungmu. Jika kamu ingin makan lebih baik, hanya memiliki niat baik tidak cukup. Hilangkan godaan dari dapurmu. Apa yang tidak seharusnya kamu makan akan memenuhi kebutuhanmu. Memiliki pilihan sehat di kulkas membuat memilih dengan baik menjadi jalan termudah. Jika kamu ingin berolahraga, siapkan pakaianmu malam sebelumnya. Lingkunganmu mengingatkanmu setiap hari orang macam apa kamu berusaha untuk menjadi. Ini melampaui lingkungan fisik. Ini juga mencakup lingkungan digital dan sosialmu. Jika setiap pagi hal pertama yang kamu lakukan adalah membuka media sosial dan mengisi dirimu dengan kebisingan, perbandingan, dan rangsangan, ruang apa yang kamu berikan pada konsentrasi atau kejelasan? Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mengeluh, yang menunda-nunda, yang tidak menghargai usahamu, cepat atau lambat kamu akan menyerap sebagian dari itu tanpa menyadarinya. Dari Stoicisme, kesadaran ini diterjemahkan menjadi hidup dengan niat. Marcus Aurelius berbicara tentang menghilangkan hal-hal yang tidak perlu, tidak hanya dalam tindakan kita, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup dengan apa yang penting untuk menciptakan tatanan eksternal, agar dapat menumbuhkan ketertiban internal. Kaum Stoa memahami bahwa, meskipun kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi, kita bisa menciptakan kondisi yang mendukung kebajikan dan kebaikan kita. Menerapkannya dalam hidupmu
adalah keputusan harian. Amati ruangmu dan tanyakan pada dirimu, apakah ini membantuku atau mengalihkan perhatianku? Apakah organisasi ini mendorong ketekunanku atau mendorongku untuk menyerah? Lakukan pembersihan, tidak hanya fisik tetapi simbolik, dengan menghilangkan apa yang tidak berkontribusi pada apa yang menghalangimu, melemahkan komitmenmu terhadap diri sendiri. Ruangmu sehingga setiap objek, setiap kebiasaan, setiap isyarat visual mengingatkanmu tentang hidup yang kamu jalani. Kamu juga dapat menerapkan ini dalam rutinitasmu. Jika kamu ingin menulis setiap hari, ciptakan sudut hanya untuk itu. Biarkan pikiranmu mengasosiasikan tempat itu dengan fokus dan kreasi. Jika kamu ingin bermeditasi, siapkan tempatmu malam sebelumnya. Pastikan semuanya sudah siap agar kamu tidak punya alasan saat bangun tidur. Karena ketika kamu menghilangkan hambatan, kamu mengurangi jumlah keputusan yang harus diambil, dan ketika melakukannya, kamu meningkatkan kemungkinan untuk tetap konstan dari waktu ke waktu. Kamu akan melihat bahwa lingkunganmu bukan lagi medan perang, tetapi sekutu yang tidak lagi kamu lawan terlalu sering dengan penundaan. Kamu tidak lagi membutuhkan motivasi setiap pagi, karena ruangmu mendorongmu dengan lembut ke arah yang benar. Lingkunganmu akan menjadi struktur yang kamu pegang, yang mengingatkan dan mendorongmu. Ketika lingkunganmu selaras dengan tujuanmu, disiplin menjadi lebih konsisten secara alami, bukan lagi masalah kemauan keras tetapi juga desain yang cerdas. Karena pada akhirnya, kita tidak hanya produk dari keputusan kita, tetapi juga produk dari skenario di mana kita mengambil keputusan tersebut. Jadikan lingkunganmu sebagai alat. Buat ruangmu menjadi refleksi niatmu, dan kamu akan melihat bagaimana sedikit demi sedikit konsistensinya tidak lagi ada pertarungan. Itu menjadi cara hidupmu yang alami.